Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam episode yang ke-90. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kasih karunia dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami saat ini bersama-sama akan mengikuti acara All by Grace episode yang ke-90. Mari Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau berkarya, Engkau memberkati, dan kami semuanya sungguh boleh menerima sesuatu yang perlu menjadi perenungan buat kami, untuk kami boleh disadarkan dan hidup kami boleh berubah untuk hidup lebih menghargai kesempatan dan kasih karunia yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah, dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pernah ada yang mengumpamakan hidup manusia bagaikan sebuah taksi, yaitu kendaraan yang akan membawa penumpang dari satu titik awal menuju ke suatu titik akhir, suatu tempat yang menjadi tujuan perjalanan itu. Penumpang di dalam taksi adalah Anda atau saya yang sedang hidup di dunia ini. Sebagai penumpang, ada titik awal di mana kita mulai naik taksi tersebut, dan sudah pasti ada tujuan akhir yang akan kita tuju. Maka supir taksi akan mengantar kita menuju ke titik akhir tersebut. Ketika tiba di titik akhir, penumpang wajib turun dari taksi lalu meneruskan perjalanan akhir ke suatu tempat, apakah itu sebuah rumah ataupun hotel atau restoran atau mall atau taman atau tempat apa saja yang memang telah menjadi target tujuan akhir perjalanan itu. Demikianlah hidup Anda dan saya. Ada titik awal ketika kita lahir.
Dan kita sudah memulai perjalanan menuju titik akhir yang menjadi tujuan akhir perjalanan. Juga merupakan akhir hidup kita sebagai manusia hidup di dunia fana ini. Setiba di titik akhir, penumpang taksi, yaitu Anda atau saya yang sebenarnya, kita harus turun dari taksi untuk melanjutkan perjalanan hidup selanjutnya menuju tujuan akhir yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak menyadari dan tidak menerima dan tidak menaati kebenaran yang hakiki, yaitu hidup setiap orang di dunia fana ini ada titik awal ketika lahir, dan hidup ini harus dijalani dengan tujuan yang jelas. Karena suatu saat akan tiba di penghujung perjalanan hidup sebagai titik akhir di dunia fana ini. Sesampai di titik akhir, suka atau tidak suka, kita harus turun dari taksi kehidupan yang telah mengantar perjalanan kita hingga di sana. Selanjutnya, kita yang harus melangkah ke tujuan akhir yang paling terakhir di dalam dunia kekekalan atau dunia baka. Dan itu merupakan tujuan yang mau tidak mau harus diterima, karena tempat tujuan akhir yang paling terakhir itu justru sudah ditentukan oleh pilihan kita selama masih hidup di dunia fana. Seandainya selama hidup di dunia fana kita telah menentukan pilihan yang tepat, benar, dan jelas mengenai tujuan akhir yang paling terakhir, maka dalam menjalani perjalanan taksi kehidupan ini, kita memiliki jaminan, kita memiliki kepastian atau assurance. Seberapa lama atau seberapa singkat perjalanan taksi kehidupan hingga ke titik akhir, kita akan dengan lega, aman, dan mantap tanpa harus khawatir, ragu, cemas akan tujuan akhir yang paling terakhir yang akan kita tuju sesampainya kita di titik akhir perjalanan hidup kita. Adakanlah waktu tenang sejenak, renungkan dan pikirkan, cari dan temukan jawaban atas pertanyaan kuno namun tetap up to date, mutlak perlu dan harus disikapi dengan serius, yaitu mengapa saya lahir? Untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidupku? Siapkah saya jika tiba-tiba perjalanan hidup tiba di titik akhir? Tahukah saya tujuan akhir yang paling akhir saat hidup saya berakhir di dunia fana? Permisi tanya, seberapa dari kita yang serius memikirkan, berjuang mencari tahu, hingga menemukan jawaban apa tujuan hidup yang sebenarnya? Sayangnya, realita menunjukkan tidak sedikit orang yang masih dalam pencarian untuk menemukan jawaban apa yang menjadi tujuan hidup yang sebenarnya. Jika demikian kenyataannya, orang yang demikian itu tidak akan mampu hidup dengan tujuan, berhubung belum temukan dan belum memiliki tujuan hidup yang benar, yang tepat, dan yang jelas. Tidak heran jika ditemukan mereka menentukan tujuan hidup sesukanya saja, antara lain hidup ini adalah untuk meraih ilmu, menjadi seorang intelektual, cari uang yang banyak agar menjadi orang kaya raya, berkeluarga sampai berkeluarga besar, banyak keturunannya, memuaskan dan menikmati hidup dengan segala kemungkinan yang ada dan yang tersedia, atau mau menjadi orang yang sukses, terkenal, berkedudukan, berpengaruh, atau juga mau menjadi seorang yang dermawan, banyak berbuat bajik, bakti sosial, dan lain sebagainya. Sah-sah saja tujuan hidup sebagaimana yang tertuang di atas. Namun ketika berusaha untuk mencapai semua tujuan tersebut, apakah ada jaminan yang pasti kita bisa dapat memperoleh semuanya itu? Bila sungguh kita bisa mendapatkan tujuan, apakah tujuan itu memuaskan hati? Dapatkah bertahan, dan berapa lamakah dia bertahan? Bisakah pencapaian itu hilang lenyap seketika? Dari semua pencapaian tujuan hidup tersebut, adakah jaminan kita dapat menggenggam selamanya? Karena hidup ini singkat, waktu terbatas,
kesempatan pun bisa berlalu. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 8a berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ya, bisa saja kita lihat kenyataan orang kaya yang sehat dan bugar, tiba-tiba terinfeksi virus tanpa diduga. Tiba-tiba saja dia meninggal dunia. Ya, mungkin juga ada orang sukses, dermawan lagi, ketika terganggu kesehatannya, lalu dia diperiksa ke dokter. Tanpa diduga, dia mengidap kanker stadium 4 akut dan masa hidupnya hanya tinggal seminggu. Lantas, bagaimana kelanjutan hidup jika sampai pada titik akhir perjalanan di dunia fana? Adakah jaminan untuk masuk ke kehidupan yang akan datang di dunia kekekalan atau di alam baka? Kemanakah dan di manakah nanti akan kita berada di alam baka itu? Apakah di surga nan bahagia atau di neraka yang menderita sengsara selama-lamanya? Oleh karena itu, jangan menganggap dan mengikapi tujuan hidup hanya semata-mata untuk hal-hal dunia fana ini saja. Karena sesungguhnya ketika hidup berakhir di dunia fana, masih terdapat kelanjutan hidup di dunia kekekalan atau alam baka. Masih ada hidup sesudah kematian, life after death. Ya, seharusnya kita bijak dan melihat tembus ke tujuan hidup yang lebih tinggi dan lebih jauh. Tidak melulu hanya tertuju kepada dunia fana yang sementara ini saja. Justru hidup di dunia kekekalan, di alam baka adalah abadi, berlangsung selama-lamanya. Apakah menikmati kebahagiaan atau kesengsaraan selama-lamanya? Dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16, kita baca hingga pasal ke-5 ayat yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal ke-5 ayat pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tema All by Grace hari ini adalah hidup dengan tujuan. Kiranya melalui pembahasan tema,
Kita dapat mengerti dan menjadi bijak dalam menjalani hidup ini dengan tujuan yang tepat, tujuan yang benar dan jelas, agar tidak bimbang ragu, khawatir, atau cemas mengenai tujuan akhir yang paling terakhir dari hidup kita nanti di alam baka, alam kekekalan. Nah, mari kita renungkan bersama. Hidup dengan tujuan akan tercermin melalui suatu kehidupan yang sebagai berikut. Yang pertama, hidup dengan tujuan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat ketiga berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan berjanji kepada Abram membuatnya menjadi bangsa yang besar, memberkatinya, membuat namanya masyhur, yaitu terkenal. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkatinya, seolah-olah Tuhan mendukung dia. Dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Itu Tuhan membela dia. Namun, sebelum berkat-berkat tersebut diberikan Tuhan, Tuhan lebih dahulu berfirman kepada Abram untuk melakukan perjalanan hidup dengan tujuan yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya nanti. Ayat-ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa Tuhan berkehendak agar dalam menjalani kehidupan di dunia fana ini, kita harus dengan tujuan yang tepat, benar, dan jelas. Sehingga kita mengerti untuk memiliki sikap hati yang siap untuk menjadi berkat dalam segala area kehidupan di mana dibutuhkan, bukan dengan semau gue, sesuka-sukanya kita dalam menjadi berkat. Pernah ada seorang yang kaya raya dan sering bersaksi bahwa dirinya sangat diberkati Tuhan, bahkan sampai dia bisa quote, kekayaannya itu bisa dinikmati secara turun-temurun. Menurutnya, ia senang untuk memberi dan mendukung sebagai donatur bagi berbagai pekerjaan Tuhan, berbagai bentuk pelayanan maupun pembangunan gereja Tuhan. Namun, saking banyaknya permohonan dukungan dana masuk kepadanya, salah satu sekretarisnya ditugaskan khusus untuk membaca, menyaring, dan menetapkan setelah mengklasifikasikan surat-surat masuk itu, baik pendetanya, gerejanya, atau badan gereja yang mengajukan permohonan dukungan dana itu. Ya, jujur kata, dirinya sendiri yang sudah sangat sibuk, akankah dia peka atau tidak terhadap pimpinan Tuhan dalam memberi? Masih perlu dipertanyakan, apalagi sekretarisnya yang hanya sekedar bertugas. Apakah akan lebih peka? Lebih tepat sasaran, lebih tepat pengklasifikasinya, penentuannya untuk memberikan dana dukungan sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Atau hanya sesukanya mereka saja? Sayangnya, tidak lama kemudian pengusaha kaya raya ini mengalami masalah ekonomi yang pelik dan sulit hingga dirinya menghilang tak berbekas. Ya, masih mampukah ia menjadi berkat dengan memberi dukungan dana sebagai donatur? Masih adakah kesempatan buat dia untuk terus bisa memberi dukungan, persembahan kepada gereja ataupun organisasi ataupun hamba Tuhan yang membutuhkan bantuannya? Ya, itulah sebabnya kita mau hidup dengan tujuan menjadi berkat. Tapi menjadi berkat bukan sesukanya kita, bukan semau gue. Tapi kita mau menjadi berkat adalah sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, berikut ini ada seorang
yang lain, yaitu seseorang yang setelah dia bertobat, dia diselamatkan hingga terpilih, bahkan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Artinya dia harus tinggalkan usaha pekerjaannya dan dia mau jadi seorang hamba Tuhan untuk full time melayani Tuhan. Ia pun bersedia taat untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan berkobar-kobar semangatnya, energik dan sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia senantiasa menjalani hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat. Setiap kali kalau pas dinas ke luar negeri, menjadi pengkhotbah, menjadi pengajar, memimpin acara ini dan itu, tak pernah dia lupa atau keberatan atau mengeluh untuk membeli dengan uang sendiri. Baik itu vitamin, suplemen, dan barang-barang lainnya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh yang akan diberikan kepada jemaat atau orang tertentu yang membutuhkan dan yang hatinya tergerak untuk memberi kepada mereka. Hal ini dilakukannya terus-menerus bertahun-tahun. Ketika diketahuinya dan hatinya tergerak terhadap jemaat atau orang lain yang butuh, ia selalu rela berkorban, memberi dalam berbagai bentuk, berbagai cara, untuk berbagai area kehidupan sehingga dapat menjadi berkat. Seorang ibu, teman kakaknya itu sedang bergumul, cemas, khawatir atas anaknya yang sekarat saat itu sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Beliau dengan spontan hamba Tuhan ini tanpa kenal lelah untuk menjadi berkat dengan bersedia menemani ibu tersebut walaupun baru kenal sedikit kepada orang tersebut. Dan dia menemani ibu tersebut di rumah sakit melewati masa kritis daripada anaknya yang kena demam berdarah itu. Hidup dengan tujuan menjadi berkat juga ditunjukkannya dengan nyata dalam berbagai bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja atau ladang misi penginjilan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, orang-orang percaya hidupnya diperbaharui, diubahkan, lalu hidup mereka bisa mengalami diberkati Tuhan dengan nyata. Banyak sumber daya manusia yang termotivasi oleh pelayanannya untuk mau siap menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan juga. Sungguh, pengabdian dan pelayanan hamba Tuhan ini membuahkan hasil yang sangat nyata karena beliau hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat dalam segala area, di segala waktu, terhadap siapapun di dalam kehidupan ini. Namun, sangat disayangkan, beberapa hari yang lalu hamba Tuhan ini telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Sekalipun usianya masih relatif muda, baru 59 tahun lebih. Namun, kehidupannya, karya pengabdiannya, dan pelayanannya telah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan dan bagi organisasi gereja yang mana beliau selaku ketua wilayah yang dipimpinnya, bahkan menjadi sekretaris umum daripada organisasi tersebut. Beliau juga termasuk salah satu pembicara dalam sinode dengan cabang-cabang gereja di mana-mana, bahkan juga salah satu pembicara dalam program All by Grace yang kita saksikan. Beberapa hari sebelum berakhir hidupnya di dunia fana, Tuhan menyatakan melalui seorang pendeta yang dipakai Tuhan dengan karunia bernubuat. Tuhan katakan bahwa beliau ini sudah maksimal. Sudah tiba waktunya ia akan dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga. Sekalipun banyak orang yang mendoakan agar hamba Tuhan ini disembuhkan Tuhan dengan mujizat sehingga boleh terus hidup dan melayani dengan dampak yang lebih hebat maupun menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Namun Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan ini. Baik demikian. Ketika tiba titik akhir hidup dengan tujuan bagi pendeta Esther Yusuf yang kami sebutkan di atas tadi, sekeluarga dan hamba Tuhan lainnya
hanya bisa berdoa, berserah total kepada kehendak dan janji Tuhan digenapi untuk membawanya pulang ke rumah Bapa di surga. Sungguh luar biasa, dengan penyakit yang sedemikian, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang, tanpa ada rasa nyeri, sakit, rintihan, apalagi jeritan. Beliau menunjukkan satu istilah rest in peace yang sesungguhnya, beristirahat dengan tenang, dan ia melanjutkan tujuan akhir hidupnya yang paling terakhir, yaitu di rumah Bapa di sorga, dengan penuh ketenangan, keterjaminan, satu assurance yang Tuhan berikan kepadanya, dan beliau dapat berhenti dari segala jerih lelahnya, bahkan segala perbuatan yang akan menyertainya untuk dia bisa menerima upah mahkota. Dengan demikian, ia telah hidup dengan tujuan menjadi berkat, sudah menyelesaikan karya bakti, pengabdian, dan pelayanannya selama berada di dunia fana ini. Ia pulang dengan mantap, terjamin ke rumah Bapa di sorga. Itulah yang terbaik Tuhan tentukan baginya. Ya, berikut ini kita harus renung-renung baik-baik. Hidup ini sungguh sangat-sangat singkat dan kesempatan sangat terbatas. Namun harus kita akui, hidup ini selama kita masih hidup adalah kesempatan. Dan sebelum kita lanjut, kita merenung kembali dan kita menyimak sekelumit tentang pelayanan beliau, Pendeta Ester Yusuf, yang telah mendahului kita, meninggalkan kita, pergi ke rumah Bapa di sorga. Dan jika Anda masih kenal, beliau pernah khotbah di program All by Grace beberapa kali, dan Anda jangan cari dia kembali lagi, karena dia telah tidak ada di dunia ini, dan dia telah menikmati bagiannya yang terbaik buat dia di dalam rumah Bapa di surga. Kita saksikan tayangan berikut ini, beberapa pelayanan-pelayanan untuk kita bisa mengenang beliau dan mencontoh akan segala sikap dan perilaku serta hidup dengan tujuan menjadi berkat yang telah dia jadi dan selesaikan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, selain hidup dengan tujuan adalah untuk menjadi berkat. Yang kedua, hidup dengan tujuan adalah untuk melayani. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas tertuang dalam ayat di atas bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia hidup dengan tujuan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan dia rela untuk berkorban diri hingga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup dengan tujuan melayani harus menjadi dasar fondasi karakter dan gaya hidup kita setelah kita mengecap serta menerima keselamatan dan hidup baru karena percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus harus ditunjukkan melalui perubahan yang signifikan di dalam kehidupan nyata kita dengan percaya penuh, menerima, menaati, dan meneladani Tuhan Yesus di dalam sikap, perilaku, karakter, tujuan hidup sebagai pengikut Tuhan. Singkat kata, kita harus percaya, kita harus taati apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, kita harus meneladani karakter, sikap, gaya hidup, dan tujuan hidup yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kita juga harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, khususnya yang diperintahkan olehnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jika Tuhan Yesus melayani hingga bersedia korbankan nyawa sekalipun, kita pun wajib melayani Tuhan dan sesama dengan kerelaan bayar harga, hidup dengan tujuan melayani Tuhan yang menginginkan kita bersedia dengan aktif juga melayani sesama manusia yang diciptakan Tuhan dalam segala area kehidupan untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan, dan masa depan yang indah bagi sesama manusia itu. Kembali kita memaparkan sosok teladan kita, yaitu Pendeta Esther Yusuf yang telah kita sebut di poin yang pertama tadi. Dia telah berpulang ke rumah Bapa di surga beberapa hari yang lalu. Beliau semasa hidup melayani Tuhan dan sesama dengan maksimal sampai mendapat pengakuan Tuhan bahwa ia sudah maksimal. Hati, karakter, sikap, dan gaya hidup melayani ditunjukkannya secara nyata sejak dia percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ia rindu, dia rajin melayani Tuhan dan sesama tanpa kenal lelah. Tidak pernah dia mengeluh, tidak pernah ia keberatan apalagi menolak. Ia selalu berposisi sebagai tenaga standby, siap sedia setiap saat dibutuhkan. Perintisan ladang misi penginjilan, hampir semua tempat tanpa terkecuali, ia selalu melibatkan diri secara all out, termasuk melayani pengerja, hamba Tuhan yang ditempatkan di lapangan. Dia juga melayani dalam pengadaan fisik tempat ibadah dengan perlengkapannya karena dia suka ada di lapangan dalam soal pembangunan, dalam soal elektronik, sound system, dan lain sebagainya. Jiwa-jiwa baru yang tak dikenal
dilayaninya dengan sabar, dengan tujuan agar mereka dapat dimenangkan. Untuk jemaat, baik di tempat baru atau di gereja yang dipimpinnya, bahkan di segala cabang-cabang gereja kemana dia pergi, ia senantiasa menjadi seorang tenaga hamba Tuhan yang standby, siap melayani semua yang membutuhkan sampai ke segala area kehidupan mereka dengan tanpa pamrih, tanpa kenal lelah. Banyak jemaat yang memberikan feedback bagaimana melalui pelayanan pendeta Esther Yusuf tersebut, mereka menjadi sadar, akhirnya mereka dipulihkan, diubahkan, dan diarahkan untuk menuju kepada masa depan kehidupan iman yang bertumbuh, berhasil, bahkan bisa diberkati Tuhan dan hidup berkemenangan. Terkadang demi melayani konseling, menyampaikan khotbah atau pengajaran, beliau rela berkorban waktu sampai larut malam, berkorban sampai tidak sempat makan, dan berkorban perasaan yang maksimal hingga jemaat dapat merasakan kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan mereka pun akhirnya hidup diubahkan, hidup dipulihkan, bahkan dipersiapkan untuk menjadi orang yang hidupnya bisa diberkati Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan, ia sering harus menempuh perjalanan yang boleh kata sangat melelahkan. Kadang dengan kendaraan darat memakan waktu 5 jam, 6 jam, itu sering dia tempuh demi melayani di satu gereja cabang. Demikian juga dia harus mengambil perjalanan pelayanannya dengan pesawat terbang ke sana, ke sini, terkadang harus mengarungi topan badai di saat penerbangan. Ia pun rela menanggung segala sesuatu demi jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Jemaat Tuhan boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan, mengalami perubahan, pemulihan, serta gereja Tuhan boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Terkesan pendeta Esther Yusuf ini, ia telah meneladani Paulus dalam tulisan suratnya yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Di sana dikatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ya, kita harap kita semua boleh meneladani beliau yang mempunyai tujuan hidup adalah untuk melayani Tuhan. Ya, hidupnya dijalani dengan tujuan. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Namun mari layani Tuhan Yesus kita lebih dahulu, dan Tuhan Yesus menginginkan kita pun bisa melayani sesama. Maka hati yang mau melayani Tuhan Yesus akan juga kita miliki hati yang melayani sesama yang Tuhan pertemukan untuk kita layani. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, termanis dalamku selalu ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah
Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, termanis dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Oh, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Kita sampai kepada hidup dengan tujuan. Poin yang terakhir adalah menjalani sampai akhir tujuan hidup yang jelas dan pasti. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14 di sana tercatat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menganjurkan kita untuk mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan, bukan apa yang ada di samping atau yang ada di belakang. Dengan kata lain, Paulus menasihati kita, mata harus fokus kepada sasaran, itu apa yang ada di hadapan, agar kita bisa sampai ke tujuan. Sekali berpaling ke arah lain, kita kehilangan fokus, sehingga tidak bisa sampai ke tujuan yang telah ditetapkan dari semula. Tidak hanya demikian, sesudah memiliki tujuan yang jelas dan pasti, kita harus berlari-lari kepada tujuan akhir untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ada saja orang yang menjalani hidup ini dengan tujuan yang jelas dan pasti pada awalnya. Namun sangat disayangkan, setelah itu ia lupa dan salah dalam arti kata, tidak mengerti bahwa dirinya harus senantiasa tetap fokus kepada panggilan awal, yaitu apa yang telah menjadi tujuan hidupnya dari awal itu. Jika demikian, ia tidak akan berhasil sampai ke tujuan akhir, dan tidak mungkin dia akan memperoleh hadiah seperti yang telah disediakan dari semula. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas pendeta Esther Yusuf yang kita telah paparkan dari tadi. Tuhan telah mengizinkan dan membawanya pulang ke rumah Bapa di surga, tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Beberapa hari sebelum kondisinya drop, banyak pihak mendoakan, segala isi doa dipanjatkan, namun Tuhan menyatakan sudah tiba waktunya bagi beliau. Ia sudah maksimal
Tuhan akan membawanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Kami dan keluarga inti masih tetap bersikuku mohon kemurahan Tuhan agar melakukan mujizat bagi hambanya, sembuhkan dan bangunkan ia agar bisa terus berada bersama kami, keluarga dan gereja yang digembalakannya. Tetapi Tuhan mengatakan lagi bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Ketika tiba pada saat-saat terakhir, kami bersama keluarga inti hanya bisa berserah total dalam doa penyerahan kepada Tuhan. Tunduk kepada otoritas Tuhan yang akan berlaku atas diri hambanya, Pendeta Esther Yusuf. Sungguh kasih karunia, kemurahan, dan kuasa Tuhan sangat berlimpah atas hambanya ini. Karena di minggu-minggu terakhir perjalanan hidup dan pelayanannya di dunia, ia tetap menunjukkan hidup dengan tujuan menjadi berkat, melayani Tuhan dan sesama, serta ia bertekad menjalani hidup ini dengan tujuan yang jelas dan pasti hingga pada titik terakhir dari kehidupannya di dunia fana ini. Tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan oleh tim medis konfirmasi beliau telah meninggal dunia tanpa mengalami kesakitan, nyeri, mengeluh, apalagi menjerit kesakitan. Dengan tenang ia berpulang ke rumah Bapa di sorga dengan damai dan memperlihatkan apa yang disebut dengan rest in peace yang sesungguhnya. Dan itu terjadi pada dirinya. Dia betul-betul beristirahat dengan tenang. Sebagaimana Paulus, demikianlah kami yakin Pendeta Esther Yusuf juga layak untuk menyatakan lagu kemenangan, euforia, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga 8. Paulus mengatakan kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian juga apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, sungguh digenapi dalam kehidupan sehubungan dengan berpulangnya Pendeta Esther Yusuf ke rumah Bapa di surga. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan sungguh kita melihat Esther Yusuf, hamba Tuhan, boleh menjadi teladan bagi kita sekalian. Dia hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat. Dia hidup dengan tujuan melayani Tuhan, melayani sesama. Dan dia hidup dengan tujuan yang pasti dan jelas, bahwa hidupnya demikian, dia harus jalani sampai pada akhirnya. Dan betul, sungguh-sungguh digenapi. Dia berjalan sampai akhir, tanpa ada keluhan, tanpa ada kompromi. Ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan ditunjukkan dengan nyata melalui segala pengabdian dan pelayanannya selama dalam dunia ini. Dia maksimal. Dan ini bukan sekedar pengakuan orang lain atau dirinya, tapi Tuhan menyatakan dia sudah maksimal. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan membawa dia pulang ke rumah Bapa di surga. Ini menjadi satu konfirmasi, suatu jaminan yang pasti, satu kepastian, satu assurance yang luar biasa. Ya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, orang-orang yang giat melayani Tuhan dengan karisma, dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Baik sekali pelayanan mereka. Sangat berdampak, sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Namun, Paulus memperingatkan, jangan sampai Injil kita beritakan, kita sendiri ditolak.
Bahkan Tuhan Yesus pun memperingatkan kita. Dalam Matius pasal 7 di ayat yang ke-23 mengatakan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak kenal engkau, kau pembuat kejahatan." Oh, betapa sangat-sangat menyesal jika pada saat kita sampai ke titik terakhir daripada hidup kita di dunia ini. Harusnya kita beralih kepada kehidupan di alam baka, di dalam alam kekekalan. Seharusnya kita yang sudah melayani Tuhan, kita dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa di surga, menikmati kebahagiaan dan terima upah mahkota. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu." Paulus mengatakan, jangan-jangan kita sendiri tolak. Artinya, orang-orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya dengan sungguh, bisa saja apapun yang dikerjakan dengan heboh, gegap gempita, sangat-sangat, begitu banyak membuat orang sangat terpesona, membuat orang sangat-sangat terkesima, dan membuat banyak orang terkagum-kagum. Dan betul banyak jiwa diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang yang kerasukan setan yang diusir keluar, betul, tidak salah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Membuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Tetapi terhadap pendeta Esther Yusuf, dia menjalani hidup yang dengan tujuan, yaitu ingin untuk menjadi berkat, ingin melayani, bahkan ingin mencapai garis akhir. Dan sungguh-sungguh Tuhan janjikan, Tuhan yang akan bawa dia pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, betapa bahagia kalau kita bisa mendengar konfirmasi dari Tuhan bahwa kita akan dibawa pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi banyak orang tidak mempunyai keyakinan sedemikian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hargai kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini sangat singkat. Waktu dan kesempatan sangat terbatas. Saat kita tidak terduga, setiap saat apapun bisa terjadi pada kita. Dan demikian juga kematian bisa menimpa setiap kita. Kapan kita tidak terduga pun bisa terjadi. Oleh karena itu, hiduplah dengan tujuan, menjadi berkat, melayani Tuhan dan sesama, dan jalanilah hidup yang punya tujuan jelas itu, dengan sungguh-sungguh ingin mencapai garis yang akhir. Jangan di tengah jalan, jangan setengah-setengah, jangan akhirnya kita membelot, jangan akhirnya kita murtad tinggalkan dia, dan tidak heran kita tidak akan sampai kepada titik akhir yang paling terakhir itu. Bukannya kita masuk ke dalam kenikmatan yang kekal, melainkan kita masuk ke dalam kesengsaraan yang kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, kiranya kita saling menasihati, saling mendorong, selagi ada kesempatan, perbaikilah fokus hidup kita, marilah jalani hidup dengan tujuan. Ya, mau menjadi berkat, mau melayani Tuhan dan sesama, dan jalani sampai akhir hidup yang dengan tujuan yang jelas dan pasti itu, supaya kita akan terima upah mahkota dan diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam rumah Bapa di surga dan nikmati hidup kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Kau beri pewahyuan kepada kami melalui episode 90 dari program All by Grace kali ini, yaitu hidup dengan tujuan. Saat kami mempersiapkan apa yang kami bagikan pada program kali ini, kami diingatkan dan kami selalu mengenang akan hamba-Mu Pendeta Esther Yusuf, yang juga menjadi salah satu pembicara dari program All by Grace, dan kini beliau sudah tiada,
Beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga, menikmati kebahagiaan dan peristirahat yang kekal di dalam surga. Menikmati berkat kebahagiaan dan peristirahatan yang kekal dan bahagia di surga. Dan terima upah mahkota. Tuhan, kami yang masih ditinggalkan, kami yang masih ada di dunia ini, kami masih harus berjuang, kami harus mengerjakan keselamatan kami supaya sampai pada titik akhir dari kehidupan kami, Tuhan. Kami jangan sampai kami ditolak, jangan sampai kami dikatakan Tuhan tidak kenal kami pembuat kejahatan, dan kami akan sangat-sangat menyesal pun tidak ada gunanya. Dan oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan. Mulai hari ini, setelah mendengar renungan ini, kami mau menjalani suatu hidup yang dengan tujuan pasti, tujuan yang jelas, tujuan yang mantap di dalam Engkau. Kami mau siap untuk menjadi berkat. Kami mau hidup dengan tujuan untuk melayani. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Bahkan lebih dari itu, dengan tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, Tuhan, kami mau jalani sampai titik terakhir. Dan kami mau setia sampai akhir. Dengan demikian, kami boleh dipandang Tuhan layak untuk beristirahat dari segala jerih lelah kami di dunia ini. Dan segala perbuatan kami akan menyertai kami masuk ke dalam dunia kekekalan di dalam Dikau. Terpuji namamu Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar pada kali ini, dan kami boleh diubahkan Tuhan, dan bisa hidup lebih berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saatnya tiba, saya akan mendoakan Anda dengan segala pergumulan dan segala masalah yang Anda sedang hadapi. Pertama-tama saya akan mendoakan untuk Anda yang sudah dinyatakan ada pembuluh darah jantungmu, bagian-bagian tertentu sudah tersumbat sekian persen. Apakah mau dipasang ring, pasang stand, atau bagaimana? Anda sendiri bingung, Anda sendiri ketakutan, nah mari kita bawa pada Tuhan. Biar Tuhan akan memimpinmu. Kalau memang harus dilakukan tindakan, biar Tuhan akan menolong supaya semuanya lancar. Namun jika Tuhan mau membuat saluran yang tersumbat itu menjadi tembus dan tidak tersumbat lagi, Tuhan mampu. Kemuliaan hanya bagi nama Dia. Dia sanggup menolongmu tanpa operasi, tanpa pasang stand, tanpa harus dilakukan pasang ring dan lain sebagainya pun, Tuhan bisa sembuhkan engkau. Mari, taruh dua tanganmu di dadamu. Tuhan, aku doakan mereka yang sudah dicek, ternyata pembuluh darah jantungnya ada banyak bagian yang tersumbat, dan mereka harus dilakukan tindakan untuk pasang ring atau pasang stand, dilakukan operasi dan lain sebagainya. Namun Tuhan, kau tahu dirinya takut dan dirinya sangat cemas. Saat ini kami berdoa, kalau memang harus dilakukan tindakan oleh kedokteran, biar Tuhan kau tolong supaya semuanya boleh lancar. Dan jika Tuhan engkau mau turun tangan tanpa melalui tangan-tangan dokter, engkau langsung sembuhkan dia. Kami percaya jika engkau mau, engkau sanggup Tuhan. Beri kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau membuat saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat ini segera tembus dan tidak tersumbat lagi. Dan dia boleh mengalami, haleluya, mujizat dalam Yesus. Tuhan sembuhkan dia seketika dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima mujizat dalam nama Yesus. Amin. Ya, Anda yang mengalami diabetes akut, ya terancam ginjalmu harus mengalami berbagai tindakan medis seterusnya. Saat ini, mari berdoa, mohon kasih karunia Tuhan. Tuhan sanggup menurunkan kadar gula darahmu, dan engkau cek lagi ke dokter, ternyata diabetesmu
sudah disembuhkan Tuhan karena gula darahmu telah menjadi normal. Taruh dua tanganmu di saudaramu, berdoa mohon kasih karunia, mujizat dari Tuhan Yesus. Tuhan, kalau lihat dia yang cemas, bergumul soal diabetes akut, yang mana terancam ginjalnya dapat terkena efek, bahkan harus dilakukan tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Tuhan, mari, kalau dia percaya, dia akan melihat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu percaya dan dia pun percaya, dia mohon mujizat Tuhan. Mari lakukan Tuhan, sembuhkan kadar gula darahnya, turunkan menjadi normal. Dan dia boleh mengalami mujizat tanpa harus terancam ginjalnya terkena efek dan sebagainya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada mustahil. Tidak yang sukar bagi-Mu. Engkau Tuhan sanggup apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang rindu punya keturunan, sudah sekian lama berdoa, namun tak kunjung dapat keturunan. Saat ini, kalau suami istri sama-sama duduk, sedang menyaksikan program ini, gandengan tangan, kita berdoa bersama-sama. Dan jika engkau sendirian, taruh tanganmu dua-duanya di saudaramu, sampaikan kerinduanmu. Tuhan, mari, kau lihat anak-anakmu yang rindu punya anak, sampai hari ini tak kunjung dapat anak. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atasnya, buka rahimnya, dan berikan dia keturunan dengan cara-Mu yang ajaib, dan pada waktu-Mu yang tepat, sehingga dia dengan segera sempurna bisa mendapatkan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau. Dan bagi yang percaya, Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan Yesus berikan mereka anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda ada pembengkakan di bagian gusi sebelah kanan. Saat ini sedang nyut sakit. Ayo, tumpang tangan, Tuhan sembuhkan. Saat ini, dalam nama Yesus, abses ataupun bengkak yang ada pada gusi, iya, sedang sakit, terasa sekali, tersembuhkan. Dalam nama Yesus saat ini, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, gusinya tidak sakit lagi, tidak bengkak lagi, dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang berusaha tapi terus belum mampu untuk membayar hutang yang Anda telah bebanin sekian lama. Minta Tuhan buka jalan. Taruh dua tanganmu di atas saudaramu dan berjanji untuk engkau mau mengenal prinsip kebenaran firman Tuhan dengan benar. Lakukan apa yang Tuhan taruh di hatimu dan taati kebenarannya, dan engkau akan lihat ekonomi Alkitabiah yang akan memimpinmu, menolongmu, sehingga engkau boleh mengalami kemerdekaan dalam finansial, dan hutangmu Tuhan bisa dengan cara ajaib. Engkau bisa menerima mujizat sehingga hutangmu bisa lunas. Taruh dua tanganmu di atas saudaramu dan terima mujizat. Tuhan, aku doakan mereka yang sedang mengalami beban berat karena hutang tidak terbayarkan, dan mereka sungguh-sungguh datang padamu, mohon kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Tuhan, nyatakan bagi mereka sehingga mereka boleh mengerti kebenaran-Mu, kemerdekaan akan mereka alami, dan kebenaran-Mu akan mengarahkan mereka sehingga mereka boleh mengikuti apa arahan kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh mengikuti hukum ekonomi Alkitabiah dan menaati seluruhnya, bukan setengah-setengah. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka lakukan dengan setia, dan kami akan lihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Mereka menjadi orang yang mahir, menjadi orang yang betul-betul bijak dalam bisa menata keuangan dengan baik, bisa memanage keuangan dengan baik, dan dengan segera sempurna dia akan keluar daripada kemelut kehidupan yang penuh dengan tekanan hutang, dan dia bisa hutangnya lunas, dan dia mengalami kemerdekaan secara finansial.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan terima berkat untuk orang demikian. Haleluya. Amin. Oke, sekarang semua, apapun pergumulan doa Anda yang ingin didoakan, kerinduan hatimu, mari kita doa bersama-sama. Kita taruh dua tangan di sadarmu, dan engkau katakan, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati, pergumulan, dan masalah yang kau hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama secara kolektif. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa, kami pegang janji-Mu di bumi, dua orang sepakat minta apapun, Engkau jawab. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kami sehati dengannya untuk berdoa apa yang sesuai kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau lakukan mujizat, jawab doa-doa mereka, pergumulan-pergumulan mereka, bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru. Bahkan Tuhan, untuk mereka yang sakit apapun juga, yang tidak sempat disebutkan satu persatu, mari Tuhan Engkau sembuhkan, lakukan mujizat. Bahkan mereka yang punya kerinduan yang tidak menentang firman kebenaran-Mu, mari Tuhan bukakan jalan satu persatu, nyatakan kemuliaan-Mu. Nah, kami terima jawaban doa untuk semua yang percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terima mujizat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang telah memimpin hidup kami, yang dapat melakukan segala perkara bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara program All by Grace ke-90 hari ini. Tuhan, mari kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang memulai acara ini dari awal hingga pada saat ini. Engkau pula Tuhan yang akan menyempurnakannya, dan Engkau yang akan memberkati semua pemirsa yang setia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu. Mari umat Tuhan tadakan tangan, bukakan hati. Terimalah berkat, damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus dapat kau rasakan menjadi berkat bagimu. Kasih setia Allah Bapa akan melingkupimu, kemurahannya akan senantiasa membungkus engkau, dan kuasa ajaib dari Roh Kudus akan memimpin engkau, mewahyukan kebenaran bagimu, dan engkau akan masuk dalam hidup yang penuh dengan hal-hal supernatural, yang mujizat akan mewarisi kehidupanmu. Semua ini akan menjadi berkat bagimu, dan engkau bisa nikmati penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, dengan demikian kita akhiri program All by Grace episode 90, dan kita jumpa kembali di episode ke-91 Jumat mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan
semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di All by Grace minggu depan.